Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan belajar tentang median, modus, sama rata-rata. Yang pertama, kita akan menghitung yang namanya median. Median itu adalah suatu nilai yang dapat mewakili data, dan datanya ini kuantitatif, yaitu berupa angka-angka yang dihitung dari letak data di tengah-tengah. Sekarang yuk kita mulai ngitung median. Ini ada data tunggal yang bentuknya masih kasar, masih angka-angka biasa ini. Sekarang kita disuruh nyari yang tengah-tengah. Kalau kasarnya pasti kita mikir, oh cari aja tengahnya di sini gitu. Tapi belum ya, datanya ini harus diurutkan terlebih dahulu. Ayo kita mulai urutkan. Jadi kita cari datanya dari yang kecil dulu. Ada angka 4. Habis itu ada angka 5-nya, ada 2 ya, angka 5-nya ini sama ini. Kemudian ada angka 6-nya juga ada 2. Kemudian ada angka 7-nya ada 3. Kemudian ada angka 9 sama angka 10. Nah, sekarang ini kan udah sama nih. Hitung aja nih ada berapa. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti ini kan ada 10 data nih berjejer nih. Nah, bisa kita bilang N-nya ada 10 kan. Berarti kalau kita bagi 2 atau kita cari setengah N-nya itu kan ada 5. Jadi kita hitung aja benar-benar nih, kita ngitung lokasinya. Jadi ini ada 5, kita bagi 2 ya, ada 5 kayak gitu. Sekarang kita bisa lihat nih. Di sini ada 5 angka, di sini juga ada 5 angka. Berarti udah sama ya, antara kiri 5, kanan juga 5. Terus tengah-tengahnya yang mana? Ya udah, ini kan kita catat nih. Data yang kelima itu adalah 6. Data yang ke-6 itu adalah 7. Berarti mediannya terletak di antara angka 6 dan angka 7. Jadi kita pastikan nih yang dicari itu letaknya. Jadi di antara angka 6 sama angka 7. Karena dia di antara dua angkanya itu, berarti median, simbolnya M sama huruf E. Median. Karena dia terletak di antara angka 6 dan angka 7, ya udah 6 tambah 7 kita bagi 2. 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Jadi nilai median pada data yang sebelah kiri itu adalah 6,5. Kayak gitu cara menghitung median data tunggal yang masih tercacah kayak gitu. Kemudian kita coba pindah ke gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan dia bentuknya berupa tabel. Ini ceritanya usia peserta yang mengikuti Truna-Truni Kota Denpasar. Dari yang paling muda 15 tahun sampai yang paling tua 20 tahun. Jadi yang pertama, karena yang ditanya adalah median, ya kita hitung aja nih. 2 tambah 3 5. Tambahin 5 10. Kemudian ini 8 tambah 7 15. Semoga Mister nggak salah hitung. Jadi 15 ditambah 10 berarti totalnya ada 25. Seharusnya kalau kita mau cari median yang berupa letak ini, ya udah kita kita cari lokasinya di tengah-tengah, kita jejerin. Ya kali kita jejerin 25 kan banyak. Jadi kita anggap aja kita udah ngejejerin nih. Gitu caranya. Berarti di sini kan ada 25 nih. Catat lagi sama kayak tadi bahwa N-nya ada 25. Kemudian setengah N-nya
itu kan 25 bagi 2 tuh. Jadinya 12,5. Biar rata posisinya kita ambil aja 12 di kiri sama 12 di kanan. Jadi kita potong nih. Nah, kita anggap nih kayak gambar yang di sebelah. Kita potong, berarti di sini nanti bakal ada 12, di sini juga bakal ada 12. Tapi data kita kan 25 kan? Nah, ini enaknya dia. Kita langsung tahu bahwa di tengah-tengah ini ada satu data. Karena pas kan 12 data yang ke-25 ini yang jadi tengah-tengahnya atau mediannya. Ya udah, ini data ini sini 12, ini 12. Berarti kelihatan bahwa mediannya adalah data ke-13. Nah, anggap aja ini jejer ya. Anggap dia jejer. Berarti ini 15, 15. Kan udah 2 nih. Kemudian 16, 16, 16. Udah 5. Kita nyari data ke-13 nih. Kemudian 17, 17, 17, 17, 17. Berarti itu sudah 10. Sekarang data ke-13 kan di sini nih. 18, 18, 18. Berarti kita dapat data ke-13 itu adalah 18. Sehingga wah, sempit tempatnya. Mister tulis di bawah ya, di sebelah sini. Mediannya adalah data ke-13. Nilai median adalah 18. Jadi inilah nilai tengah dari data tentang peserta yang mengikuti Trunotruni Kota Denpasar. Sekarang kita akan masuk ke modus. Berbeda dengan median yang tadi, ini ada yang namanya modus. Kalau median tadi lambangnya ME, kalau modus lambangnya MO. Ini bukan modus yang seperti kalian pikirkan, tapi ada pengertiannya, yaitu nilai yang dapat mewakili suatu data kuantitatif yang dihitung dari nilai terbanyak yang muncul. Kalau median tadi kan harus diurut datanya, jadi modus ini enggak. Nah, kita mulai ngitung nih dengan data yang sama. Dengan data yang sama tadi, ini nggak usah kita urut lagi. Cukup kita misal mau disuruh ngitung modusnya nih ya. Modusnya cukup kita hitung di data yang terbanyak. Ini dengan mata telanjang, telanjang bisa kelihatan bahwa angka yang paling banyak di sana itu adalah angka 7. Ya udah, modusnya adalah 7. Udah selesai, gitu aja. Misalnya datanya nambah nih. Nambah. Misal nih, ganti. Sekarang datanya baru nambah. Yang tadi ada 10 ya, 4, 6, terus dase. Sekarang ini ada 12 data. Sama nih pertanyaannya, disuruh ngitung modus. Modusnya berapa kayak gitu. Jadi di sini bedanya sama yang di atas. Jawabannya yang ini lebih dari 1. Ini yang sama ya, angka 7-nya ada 3 kayak gitu kan. Kemudian ternyata angka 6-nya juga ada 3. Wah, kalau kayak gini apakah dia harus bingung memilih yang mana jadi modus? Enggak. Di sini modusnya ada 2 jawaban. Jadi modus yang pertama adalah 6, modus yang kedua adalah 7. Karena modusnya ada 2 biji, sering disebut dengan bimodal. Kayak gitu. Kalau cuma 1 ya udah 1 doang modusnya. Kalau ada 3 ya tinggal kalian cari angka 3 itu artinya apa ya? Tri ya, mungkin trimodal kayak gitu. Jadi nilai modus itu paling gampang dihitung karena cukup ngelihat yang namanya data yang paling banyak. Kemudian untuk data yang di sebelahnya karena sama kan, ya udah tinggal apa ya? Sama caranya. Ini tadi kan 25 ya kalau nggak salah datanya. Kemudian
tinggal disuruh ngitung modus kan, nilai terbanyak yang muncul ya udah tinggal kita intip aja ini yang di tabel. Jadi kalau pakai tabel data tunggal ini gampangan, ini paling banyak nih 7. Berarti yang ini nggak usah ngitung, nggak usah mikir lagi, modusnya adalah 18, bukan 7-nya ya, tapi ininya. Nah, karena data yang diminta adalah yang sebelah sini. Jadi nilai modus dari tabel ini yang Truna-truni Kota Denpasar yang tadi nilainya adalah 18. Jadi median sudah, modus sudah, sekarang kita ke rata-rata. Berbeda dengan median sama modus, rata-rata itu atau sering disebut rataan hitung nih, dia itu merupakan nilai yang mewakili sekumpulan data. Jadi sering juga disebut dengan representasi dari data tersebut. Nah, atau maknanya, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata mean, meaning. Jadi bukan you are so mean yang artinya jahat ya, tapi representasi. Nah, ini Mister kasih garis bawah. Nah, kayak rata-rata. Jadi the meaning of all the quantitative data. Jadi ya itu dah, pokoknya dia merepresentasikan, makanya dia namanya mean, the meaning of that data. Yang paling sederhana kayak gitu. Jadi kalau waktu SD, dari zaman SD ya, dari zaman SD, SMP, kalian udah diajarin ngitung yang kayak gini. Cuma Mister di sini mau ngeringkas aja. Simbol dari mean itu bukan MI, tapi ada huruf X, ada garis di atasnya. Nah, ini kalau diringkas ya, karena udah beberapa tingkat kalian dapat yang kayak ginian. Jadi Mister tulis di sini adalah jumlah dibagi dengan banyak. Nanti ini simbol-simbolnya bisa ganti-ganti, tapi maknanya adalah dalam menghitung rata-rata adalah jumlah semua dari kumpulan datanya itu dibagi dengan ada berapa banyak datanya itu. Jadi ini bisa Mister tulis langsung ya, jumlah datanya tinggal tambahin aja 6 tambah 7 tambah 4. Nah, ini nanti banyaknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bagi 10. Ini tinggal tambahin manual 66 bagi 10. Jadi minnya atau rata-ratanya adalah 6,6. Kemudian masih di data yang sama, di data yang dalam bentuk tabel, data tunggal masih nih ya. Data yang berupa usia peserta yang mengikuti Truna-truni Kota Denpasar. Wah, siapa tahu dari kalian ada yang berminat ikut. Mister kerjain di slide berikutnya. Jadi di sini untuk mempermudah menghitung, kita kan disuruh jumlahin semua nih. Kemudian dibagi banyaknya. Ini tadi setelah kita hitung berkali-kali 5, 10, tambahin 15, itu kan jadinya ada 25. Kalau kita bikin deret kayak tadi, berderetan kayak gitu, kelihatan nggak estetik gitu loh. Jadi kita tambahin satu kolom di sebelah kanannya. Ya, ini sudah Mister isi satu kolom lagi, tapi warnanya agak norak. Ya udah, tinggal kita kali-kaliin dengan semanual mungkin, dan hasilnya di sini adalah 30. Dan ini ya hasilnya, ini tinggal dikali-kaliin aja. Kemudian kita cari jumlah totalnya berapa. Ini 0856440, hasilnya adalah 443. Sehingga pada saat disuruh ngitung rata-rata kan rumusnya tadi jumlah sama banyak ya. Ini tak ajarin baca nih. Ini tanda kayak gini, sigma X kali F dibagi dengan sigma F. Ini dibaca kayak gini. Jumlahnya hasil kali X dan F. Nah, ini maksudnya guys, yang ini. Nah, dibagi dengan jumlah dari banyaknya data. Jumlah dari yang ini, Mister tebelin banyaknya data kayak gitu.
Sehingga untuk ngitung rata-ratanya jadi gampang kalau kita bikin atau kita tambahin kolom di samping, dan kerja juga lebih rapi. Ini tinggal 443 dibagi sama 25-nya. Nah, kayak gitu. Dan kemudian ini kita akan mendapatkan hasil 17,72. Nah, angkanya emang gini-gini aja, kita bagi-bagi. Nah, inilah cara menghitung rata-rata dari data tunggal yang berbentuk tabel. Kita lanjut ke bagian data kelompok. Di bagian data kelompok, pada saat median, sebenarnya caranya sama, persis kayak yang data tunggal. Cuma karena ini data yang berkelompok, ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Teorinya sama, datanya diurutin, habis itu cari tengah-tengahnya, itulah mediannya. Nah, ini yang di data tunggal. Kemudian yang di data kelompok itu sama. Yang pertama kita harus hitung n-nya ada berapa. Jadi ini kita tambahin 10, 6, 21 tambah 9 tambah 10, totalnya adalah 50. Kemudian setengah n-nya itu adalah 50 dikali setengah. Ini sama dengan 25. Lagi-lagi karena ini data berkelompok, kita nggak bisa nentuin datanya yang mana ya. Apalagi kalau data aslinya kita nggak ada, sudah langsung dapat tabel data kelompok kayak gini. So, kita logikakan dulu. Ini kan udah 4, ini udah 6 kan, kemudian 19, dan data ke-25 itu ada di sini. Jadi di kelas inilah, di kelas data ya namanya, jadi kalian harus tahu juga basicnya bahwa di dalam data kelompok itu ada yang namanya kelas. Nah, inilah yang akan kita amati. Jadi di sini yang kita amati adalah bagian di kelas yang Mister ijoin aja. Kenapa yang itu? Karena 25 atau data yang ke-25 itu ada di sana. Kemudian kalau kalian mau nyari, mungkin kalian bisa cari menghitung median data kelompok gitu. Itu kalian bakal dikasih rumus mentah. Itu bisa kalian catat juga. Tapi di sini Mister nyari kasih tahu kalian yang tidak pakai rumus, tapi pakai logika. Jadi di sini kita catat dulu kelasnya adalah dari 61 sampai 70. Inilah kelas yang akan kita amati untuk menghitung yang namanya median. Karena udah pasti dia datanya di sekitaran sana. Kemudian kalian ingat yang namanya tepi atas dan tepi bawah. Itulah yang akan kita gambar. Nah, ini di sini ya. Tepi atasnya di sini, tepi atas, tepi bawahnya ini 60,5. Kemudian tepi atasnya adalah 70,5. Kemudian di mana datanya? Jadi median tadi kan 25. Jadi sebelah mana ya, kita nggak tahu. Kita hitung dulu. Yang lebih kecil dari 60,5 itu kan ini dia yang kurang dari 60,5. Di sanaan nih kita. Jadi agak minim yang di antara 9, 6 sama ini sama 4 itu ada 19. Jadi anggaplah ada 19 data di sini. Gitu ya. Kemudian 70,5 kan data terakhir nih, yang paling ujung nih. Paling ujung berarti di sini kita tambahin lagi 15-nya ya. Kita tambahin semua yang kurang dari 70,5. Berarti di sini ada 34. Nah, kayak gitu. Aman ya. Jadi ada 19 data sebelum 61. Kemudian ada 34 data sampai dia 70. Jadi kita tahu 25-nya itu ada di sebelah mana. Ya, kurang lebih di sebelah sini. Mediannya di data ke 25. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan perbandingan, cara ini akan sangat mudah sekali. Jadi misalnya kita bandingkan kayak gini. Ini median berbanding dengan ini kan.
Jadi nanti di sini cara ngitungnya median dikurangi 60,5 dibagi dengan otomatis angkanya ini ya, 25 dikurangi 19, 25 dikurangi 19. Kemudian nih jauh, sekarang kita bandingkan 70 sama ini ya, juga ya kita bandingkan. Jadi kalau ini kalian bisa logikain sendiri nih, 70,5 kita kurangi dengan 60,5, otomatis ini nggak usah Mister kasih tahu, kalian sudah pasti tahu ini adalah 34 yang dikurangi dengan 19. Aman ya. Jadi kelihatan banget perbandingannya ya. Nih kita pakai perbandingan nih, yang dekat dengan yang dekat berbanding dengan yang jauh dengan yang jauh. Berarti nanti kita dapat median dikurangi 60,5, ini 25 kurang 19 itu 6. Bener ya? Salah hitung nanti. Enggak. Nah, bener. Ini 6, ini sama dengan ini 10. 34 kurang 19 itu 15. Sehingga nanti kita dapat mediannya adalah 60,5. Jadi ini udah pindah ruas, ditambah dengan 10 dibagi 15 dikali dengan 6. Kayak gitu. Jadi ini 6-nya ini kali ini, jadinya ini dia perkaliannya. Nah, baru 60,5 pindah ruas. Nah, kemudian kita hitung aja biasa coret-coret ya. 6 bagi 15 kan, jadi sama-sama kita bagi 3. Ini 2, ini dapatnya 5. Kemudian 10 bagi 5 itu 2. Udah ya. Jadi nanti kita dapat hasilnya adalah 60,5 ditambah dengan 4. Sehingga nilai median yang ini adalah 64,5. Sudah ya, itulah cara menghitung median dengan membandingkan posisi data yang terletak di tengah-tengah. Kita lanjut ke modus. Seperti yang tadi saat ngitung median, di ngitung modus, Mister juga akan mengajak kalian menggunakan sistem perbandingan dari frekuensi-frekuensinya. Rumus modus itu sebenarnya ada juga, jadi kalian boleh cari menghitung modus data kelompok. Nah, itu boleh dipakai. Dan modus yang ini caranya mungkin jadinya mirip dengan data kelompoknya itu. Jadi logikanya masih sama dalam menghitung modus. Jadi kita lihat nilai yang paling banyak atau kelas yang paling gede. Di sini dia, Mister kasih biru dulu. Kemudian kita perhatikan tepi atas dan tepi bawahnya. Masih sama ya di sini ya. Jadi di sini ada 60,5 sama 70,5. Sehingga di sini bisa kita hitung bahwa panjang kelasnya adalah, ini tinggal dikurangi aja, adalah 10. Kemudian sama-sama kita menggunakan TB. Untuk modusnya sendiri kita sama nih, nggak tahu posisinya di sebelah mana. Jadi misalnya kita anggap aja di sebelah sini kan, modusnya kita nggak tahu, sekitaran sini. Sehingga kita akan menggunakan perbandingan yang mirip dengan yang tadi. Modusnya adalah 60,5. Nah, ini kita akan tambahkan dengan perbandingannya. Bedanya kalau di modus yang kita gunakan adalah perbandingan antara berapa sih data yang sebelumnya. Jadi 15 dikurangi 9 ini. Jadi ada 6 data. Nah, 6. Kemudian kita bandingkan dengan total selisihnya ini. Jadinya yang ini tadi 6. Ini kita anggap dia namanya D1. Kemudian kita yang bawah, ini antara 15 sama 10. Ini nilainya 5. Jadi kita sini adalah 6 ditambah 5. Bisa dibilang nanti jadinya dia D1 ditambah dengan D2. Baru kita kalikan dengan panjang kelas.
10. Jadi ini sama persis dengan cara yang akan atau rumus yang akan kalian dapatkan kalau kalian nyari. Kalian bisa cocokkan kayak gini, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Sama persis. Dan ini logikanya sama kayak gitu. Jadi tinggal kita hitung aja. Berarti 60,5 ditambah dengan 6/11 dikali 10. Nah, karena ini angkanya bukan bilangan bulat, bilangan rasional biasa, ya kita hitung manual. Jadi kita hitung aja tuh 60 dibagi dengan 11. 60 bagi 11 kita dapatnya 5,45. Jadi ini 60,5 ditambah 5,45 dan seterusnya. Kita bulatkan aja. Jadi nanti ini jadinya 65,9545 dan seterusnya. Atau kita bulatkan menjadi 65,9 gituin aja. Atau 954. Nah, kayak gitu. Kalau kalian bulatkan sendiri karena beda sedikit tidak terlalu masalah. Itulah cara menghitung modus pada data kelompok. Sekarang tinggal kita menghitung rata-rata. Untuk rata-rata sendiri itu rumusnya sama dengan yang data tunggal dan semuanya sama. Jadi sigma F dikali X dibagi dengan sigmanya F. Jadi kalau dibaca sama dengan yang tadi, jumlahnya hasil kali frekuensi dengan X dan jumlahnya semua banyak data dari tiap-tiap kelas. Jadi di sini untuk menyelesaikan tabel ini, Mister perlu membuat tabel tambahan. Ini dia tabelnya. Di sini kita isikan XI atau titik tengah dari masing-masing kelas. Kemudian di sebelahnya kita isikan F dikali XI. Kemudian di bawah kita isikan dengan jumlah. Yang sudah kita jumlahkan yang gampang itu adalah ini 10, 6, 24, ini hasilnya adalah 50. Berarti nanti satu elemen sudah kita ketahui yaitu jumlah semua frekuensinya, yaitu yang ini. Berikut yang belum kita hitung adalah jumlah semua frekuensi dikali F. Kasih warna yang lain. Yang ini misalnya ya, yang hijau. Nih. Berarti nanti kita perlu ngitung ini. Nah, cuma belum ada ya. Kemudian XI itu apa? XI adalah titik tengah dari masing-masing kelas. 31 sampai 40 kita tambahin ya, kita bagi 2. Ini adalah 35,5. Kemudian yang bawahnya itu adalah 45,5. Setelah semua titik tengah diketahui, sekarang tinggal kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Yang ini 4 kali 35,5 itu hasilnya adalah 142. Kemudian ini juga kita kaliin, jadinya 240 ditambah dengan 33. Jadinya 273. Dan kita hitung ya, 2 tambah 3 tambah 9 tambah dan seterusnya, itu hasilnya adalah 3185. Jadi lengkap sudah. Kita disuruh ngitung jumlah semua hasil kalinya, udah ada yang ini, dan jumlah dari semua banyak frekuensinya adalah yang ini. Udah semua ya. Sehingga rata-ratanya tinggal dihitung aja, 3185 dibagi dengan 50. Sehingga rata-rata dari ulangan matematika kelas 10-12 SMA 20 Denpasar itu adalah 63,7. Lalu Mister angkanya gede banget. Tenang aja, ada satu lagi cara ngitung rata-rata yang angkanya kecil-kecil. Mari kita lihat.
Kolomnya itu lebih banyak lagi satu aja. Cuma di sini ada keterangan yang baru. Sini Mister kasih kode CI. Di sini kita pakai FCI. Jadi nanti yang dikalikan adalah frekuensi dengan CI yang kita buat. Kemudian rumusnya juga ganti. Jadi ini namanya menggunakan rata-rata sementara. Jadi rata-ratanya adalah rata-rata sementara ditambah sigmanya F kali CI dibagi dengan sigmanya F dikali dengan panjang kelas. Jadi ada sedikit modifikasi. Lebih banyak kelihatannya, tapi ini angkanya kecil-kecil. Jadi apa itu rata-rata sementara? Adalah perkiraan rata-rata yang mungkin bisa kita pergunakan untuk mengira-ngira. Jadi kayak gini nih. Kita bisa lihat sendiri ya, ada dua data yang frekuensinya gede. Ada 15, ada 10. Jadi nanti ini akan menjadi kandidat rata-rata sementara. Yang mana aja kira-kira angkanya lebih enak atau frekuensinya yang memungkinkan dia jadi rata-rata sementara. Jadi ada dua kandidat ya, yang karena frekuensinya 15 dan 10. Mister karena ini yang paling gede memilih 65,5 ini menjadi rata-rata sementara. Jadi rata-rata sementaranya Mister pilih 65,5. Setelah kita pilih rata-rata sementaranya adalah 65,5, ini kita akan masuk ke dalam kode dari kelas tersebut. Kelas yang menjadi rata-rata sementara kita kasih kode 0, dan secara logika data yang lebih kecil akan mengurangi rata-rata kan. Ini jadi kita isi min 1, min 2, dan min 3. Jadi kita kodein aja, ini bakal ngurangin rata-rata loh dia. Kemudian dengan logika juga bahwa semakin gede datanya akan menambah rata-rata kan. Kita isi kode 1, 2, dan 3. Jadi pengkodean ini yang paling penting adalah menaruh angka nolnya. Angka nolnya adalah pasangan dari kelas yang kita jadikan rata-rata sementara. Kemudian kita kalikan dengan pasrah antara F dengan CI-nya. 4 dengan min 3 itu adalah min 12. Ini juga min 12. Ini min 9. Kemudian ini 0. Ini 10. Ini 8. Ini adalah 6. Baik, sekarang yang diminta adalah sigmanya FCI. Berarti yang ini ya sigmanya FCI. Ini yang positif aja ada 24 ya enggak? Nah ini kan ada 24. Ini udah ada min 24. Kecil banget kan angkanya, ini jadinya min 9 aja. Ya udah lengkap ya, FCI-nya udah ada, sigma F juga udah ada, panjang kelasnya itu adalah dari 31 sampai 40, yaitu panjang kelasnya 10. Ya udah kita hitung, rata-rata adalah 65,5. Kita tambah ya sigma FCI-nya ini yang 9 ini. Min 9, sigma F-nya ini yang 50 tadi. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. Tinggal kita sederhanain aja, ini 10, 5. Kemudian ini akan menjadi min 9 bagi 5. Ini tinggal kita hitung ya, 65,5 ditambah min 9 bagi 5 tadi itu adalah min 1,8. Sehingga ini tinggal kita kurangi aja ya. Ini jadinya 63,7. Jika kita bandingkan dengan angka yang tadi yang sampai 3000-an, meskipun tabelnya kita ngalah nih, lagi satu lebih banyak, tapi angka yang kita gunakan itu kecil-kecil. Tapi yang mana mau kalian pakai silahkan. Jadi sekian dulu video dari Mister kali ini. Di sini Mister sisakan satu latihan mandiri, yaitu di sini ada data tinggi badan siswa SMA Negeri 6 Dangin Puri. Jadi ini anggaplah dia lagi seleksi model.
Nah, untuk nyoba-nyoba, silahkan kalian tentukan median, modus, sama rata-ratanya dengan cara apapun yang kalian tahu. Hasilnya boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari Mister, like video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.